Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Navy SEAL adalah salah satu pasukan khusus terbaik di dunia. Mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Contohnya, mereka harus mampu berenang sejauh 500 meter dalam 10 menit 30 detik. Mereka bisa 79 kali push up, 79 kali sit up, dan 11 kali pull up dan berlari 1,5 mil dalam 10 menit 20 detik. Setiap calon anggota Navy SEAL juga menjalani pelatihan selama 18 bulan. Dan mereka mengikuti latihan terjun payung, pelatihan kualifikasi, sehingga mereka memiliki kemampuan bertugas dalam pertempuran langsung, pengintaian khusus, dan pertahanan wilayah. Paulus menggambarkan bahwa umat Tuhan adalah satu pasukan elit terbaik di dunia. Dalam Efesus 6 ayat 14 dan seterusnya dikatakan, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan." Di sini dengan menggunakan bentuk jamak atau plural, Paulus melukiskan di depan mata kita satu pasukan tentara Allah yang hebat. Apa misi dari pasukan tentara elit surga ini? Untuk memberitakan kepada alam semesta satu pekabaran dari Allah. Pekabaran dari Allah yang sedang membawa perdamaian di alam semesta kepada orang-orang di bumi. Perdamaian di antara bangsa-bangsa. Perdamaian dalam komunitas, dalam keluarga, antar generasi, dan kelompok. Tetapi ingat, perdamaian ini bukanlah perdamaian yang dicapai karena kompromi atau sinkretisme, di mana semua pihak yang bertikai mengamankan penerimaan sebagian dari pandangan, nilai, atau keinginan mereka sendiri-sendiri. Sebaliknya, Tuhan membawa standar kedamaian dengan menyatakan kasih dan keadilannya di kayu salib. Di kayu salib terbukti bahwa standar kasih, kebenaran, hukum, dan keadilan Allah terbukti telah memenangkan, mengalahkan pertempuran melawan setan dan para penduduh dan musuhnya. Ketika orang menerima apa yang Tuhan Yesus capai di kayu salib, maka Allah dengan sukacita memberkati mereka dengan kebenaran Kristus. Kebenaran dan kasih inilah yang membawa perdamaian di antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia, dan bahkan ke seluruh alam semesta. Damai sejahtera inilah yang menjadi misi daripada pasukan elit surga Anda dan saya. Di dalam sejarah bangsa-bangsa, budaya, filsafat, psikologi, dan ilmu pengetahuan telah terbukti bahwa tidak ada jalan lain untuk mencapai perdamaian atau kedamaian. Hanya di dalam Tuhan Allah saja, melalui Yesus Kristus. Di dalam Efesus 6 ayat 10 muncul 3 kata yang menarik. Yaitu pertama, kata kerja endunamo, yaitu untuk memampukan. Lalu yang kedua, kata benda kratos, kekuatan, keperkasaan. Yang ketiga, kata istus, kekuatan, keperkasaan, tenaga, dan kemampuan. Nah, kata-kata yang sama ini muncul dalam bentuk kata benda di awal surat, yaitu Efesus 1 ayat 19 sampai 21, yang menggambarkan kebesaran dan kuasa Allah seperti yang dinyatakan dalam Kristus. Nah, sekarang di akhir daripada surat, yaitu di Efesus 6, Paulus memberitahu kepada jemaat
kepada kita semua bahwa kuasa ini tersedia bagi kita, bagi jemaat. Artinya, di dalam tema pertikaian, perang, pertarungan, dan penaklukan, jemaat, pasukan elit surga tampil dengan kuasa Allah yang penuh untuk menang melawan kuasa kegelapan apapun. Saudara, setiap umat Tuhan, Anda dan saya adalah anggota pasukan elit yang berperang melawan kuasa kegelapan, melawan kuasa kejahatan. Bukan dengan kekerasan dunia, melainkan dengan kasih Yesus Kristus yang sangat ampuh dalam mewujudkan kedamaian sejati di dunia yang kekal. Milikilah damai, wujudkan damai, menangkanlah damai Kristus. Itu keren.